Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuja dan memuji keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla atas semua nikmat yang masih senantiasa dicurahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau yang beriman, dan semua orang-orang yang istiqomah menjalankan syariat beliau sampai hari kiamat. Kita lanjut peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Pekan lalu kita sudah membaca bagaimana gambaran kepahlawanan Talhah bin Ubaidillah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas ketika melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah gugurnya 7 orang pahlawan dari kaum Ansar radhiyallahu taala anhum, ya. Kemudian Syekh Safiur Rahman mengatakan bidayatu tajammu'is sahabati hawla Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Awal mula berkumpulnya para sahabat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa yang begitu mencekam, ya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum kemudian bisa mengetahui posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaan beliau. Ya. Disebutkan oleh Syekh Safiur Rahman rahimahullahu taala, waqat hadhihi kulluha bi sur'atin ha'ilatin fi lahadhatin khatifah. Wa illa fal mustaffun al akhyar min sahabati sallallahu alaihi wasallam alladziina kanu fi muqaddimati sufufil muslimin 'indal qital la yakadu yarawna tatawwur al mawqif aw yasma'una sautahu sallallahu alaihi wasallam hatta asra'u ilaihi li'alla yasul ilaihi syai'un yakrahunahu illa annahum wasalu wa qad laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laqiya minal jarahat wa sittatan minal ansari qad qutilu was-sabi'a qad athbatathu al-jarahatu wa Sa'dun wa Talhatu yukafihani ashaddal kifah. Falamma wasalu aqamu hawlahu siyajan min ajsadihim wa silahihim wa balaghu fi wiqayatihi min darabatil adu wa raddi hajamatihim wa kana awwala man raja ilaihi huwa thanihi fil ghar Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Artinya peristiwa ini terjadi seluruhnya dalam keadaan yang sangat-sangat cepat, ya. Dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi perangnya itu setelah Khalid bin Walid bisa menguasai bagian belakang dari pasukan kaum muslimin, waktu begitu cepat dan Khalid memang menginginkan, ya, menuntaskan peperangan itu dalam waktu yang secepat-cepatnya. Ya, karena kalau perang itu makin cepat selesai, makin makin cepat istirahat. Ya. Dan semua orang berperang ingin cepat menang, ya, supaya kalau menang kan artinya potensi tidak banyak terkuras, ya. Atau masih bisa bernapas lega. Ya, sehingga disebutkan fi bisur'atin ha'ilah, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan fi lahadhatin khatifah. Lahadhat itu artinya di waktu-waktu yang sangat, khatifah itu seperti kilat gitu.
Nah, ini gambaran mubalaghah dalam istilah bahasa Arab, dalam apa? Dengan ungkapan mubalaghah itu. Ya, menggambarkan sesuatu yang memang kejadiannya sangat cepat. Wa illa fal mustafun al akhyar min sahabati, apabila tidak, maka apabila tidak secepat itu terjadinya, maka saf bagian depan dari para sahabat pada saat perang itu, ya, lam yakadu yarawna tatawur al mauqif. Ya. Mereka hampir-hampir tidak bisa menyaksikan, ya. Artinya peristiwa itu pergerakannya sangat cepat sampai karena masing-masing kan sibuk dengan musuh, ya. Semua sibuk dengan musuh. Jadi hampir-hampir tidak diperhatikan, ya. Karena posisi masing-masing menjaga posisi yang memang sudah didesak oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Jadi semua fokus kepada apa yang ada di depannya, sehingga tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakang. Ya. Dan begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersuara, berteriak itu, seperti yang kita sudah sebutkan, artinya orang-orang kafir lebih dulu mendengar teriakan beliau. Ya. Dan setelah mereka mendengar, hatta asra'u ilaihi, ya, maka mereka pun segera mundur dan berlari ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Li'alla yasila ilaihi syai'un yakrahunahu. Agar kenapa mereka cepat pergi ke arah Nabi? Ya, karena Nabi kan panglima, ya. Dan panglima itu harus dilindungi karena dia simbol kemenangan atau simbol kekalahan. Ya. Kalau panglimanya mati, biasanya sudah kalah, sudah perang, selesai sudah. Ya. Maka semua pasukan mengarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar beliau tidak mendapatkan apa yang tidak diinginkan. Akan tetapi ketika mereka sampai di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sudah melihat Nabi sudah terluka. Ya. Laqiya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ma laqiya minal jarahat. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan luka-luka yang seperti yang kita gambarkan sebelumnya. Itu luka di bagian pipi, ya, karena tertusuk dengan helm, ya, topi besinya, ya, bagian di telinga itu. Ya. Sedangkan 6 orang Ansar sudah wafat. Ya. Wasittah dan Ansar qad qutilu. 6 orang sudah syahid. Wasabi', ya, Ibnu Sakan yang terakhir, athbatathul jarahat. Ya. Beliau sudah berlumuran dengan luka-luka, so tidak bisa berbuat apa-apa. Luka-lukanya sudah sangat banyak. Ya. Beliau sudah sudah tidak lagi mampu bisa berdiri. Sedangkan Tolhah dan Sa'ad, 2 orang singa dari kaum Muhajirin, yukafihan. Ya. Mereka masih bertempur dengan hebat. Ya. Dan dalam keadaan kondisi seperti itulah para sahabat kemudian satu demi satu bisa mencapai titik posisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mereka tiba di situ, wasalu aqamu haulahu siyajan. Maka mereka langsung berdiri di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti pagar, ya, sebagai pagar pelindung bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min ajsadihim wasilahihim, ya, dengan tubuh dan pedang mereka. Jadi mereka menjadi tameng. Menjadi tameng atau bahasa kita perisai hidup. Ya. Jadi perisai hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wabalaghu fi wiqayatihi min darabatil adu wa raddi hajamatin. Kemudian mereka pun berusaha sekuat tenaga berjuang untuk melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan kaum musuh dan sekaligus membalas serangan mereka tersebut. Dan orang yang pertama sampai di posisi Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Padahal tadi Abu Bakar di awalnya itu bersama Nabi. Ya. Ya kan? Disebutkan di awal. Beliau
ditentukan ditugaskan oleh Nabi untuk ada di sekitar beliau. Tapi saking berkecamuknya perang itu sampai mereka terpisah. Ya. Karena namanya perang kan, tidak bisa mau bergandengan terus. Ya. Jadi terpisah mereka. Nabi dan Abu Bakar terpisah. Ya. Dan ketika terpisah itu sambil terus berperang. Jadi sudah tidak dilihat mau samping kiri, samping kanan. Yang dilihat cuma muka saja. Ya. Karena musuh di depan. Ya. Otomatis karena main pedang atau sebagainya itu kan lari ke sana kemari. Nah, jadi terpisah. Tapi ketika Rasulullah SAW berteriak itu Abu Bakar sadar, ternyata sudah tidak ada Nabi di sampingnya. Ya. Ternyata mereka sudah terpisah jauh. Maka dia pun berusaha untuk mengambil posisi kembali dan berhasil. Ya, berhasil sampai ke posisinya Nabi SAW. Rawa Ibnu Hibban fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahih beliau, Sahih Ibnu Hibban, dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata. Jadi Aisyah menceritakan peristiwa perang Uhud ini sebagaimana diceritakan oleh ayahnya. Ya. Aisyah berkata, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi Abu Bakar As-Siddiq bercerita kepada Aisyah dan Aisyah menceritakannya kepada kita. Lamma kana yaum Uhud atau yaum Uhud insarafa an-nasu kulluhum 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada peristiwa perang Uhud itu, semua orang terpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena namanya orang berperang, seperti yang kita sebutkan tadi, tidak mungkin ada di satu titik terus, sementara musuh sangat banyak. Fakuntu awwala man fa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya kata Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama bisa mencapai posisinya Nabi itu setelah berperang dengan sekian banyak orang. Fara'aitu baina yadayhi rajulan yuqatilu anhu wa yahmihi. Ya. Maka ketika dalam perjalanan menuju posisi Nabi itu, saya lihat seorang laki-laki yang sedang berjuang, berperang dengan musuhnya untuk menjaga dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu kun Talhatan. Maka dalam hati kata Abu Bakar, saya berharap orang itu adalah Talha. Jadi bayangkan dia tidak mengenal itu Talha. Bagaimana Abu Bakar tidak bisa mengenal Talha bin Ubaidillah? Begitulah suasana kecamuk perang itu. Karena namanya orang perang kan sudah berdebu apa semua tidak kelihatan. Apalagi posisi tidak bagus dari sisi pandangan itu tidak dikenal. Dia tidak mengenal lagi. Maka dalam hatinya kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, saya berharap itu yang lindungi Nabi itu Talha itu. Karena dia tahu bagaimana kepiawaiannya Talha ketika berperang. Jadi kalau Talha yang lindungi Nabi, insya Allah masih bisa ada harapan, begitulah keinginan Abu Bakar Siddiq, harapannya dalam hati. Kun Talha fidaka abi wa ummi, kun Talha fidaka abi wa ummi. Jadi dia ulang-ulang dalam dirinya itu. Semoga itu Talha, semoga itu Talha. Semoga Talha yang lindungi Nabi. Karena kalau bukan Talha yang lindungi Nabi ini harapannya kecil. Tapi kalau Talha masih ada sedikit peluang, Nabi akan selamat. Falam anshubu an adrakani Abu Ubaidah ibn Jarrah. Maka ketika saya dalam posisi lari ke arah Nabi SAW, sebelum saya mencapai posisi Nabi pas, tiba-tiba datang Abu Ubaidah menyusul. Jadi Abu Ubaidah juga sudah mendengar suaranya Nabi SAW berteriak. Dia pun berusaha melepaskan diri dari kepungan musuh-musuh yang mengepung dia dan berusaha lari melindungi atau ingin melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta wa idza huwa yashtaddu ka'annahu tayr hatta lahiqani. Dan dia lari seperti burung yang terbang, saking cepatnya larinya. Pokoknya lari membabi buta. Seperti terbang, seperti burung. Hatta lahiqani. Sampai dia posisiku, dia bisa menyusul.
Fadafa'na ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun lari lagi kembali ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza Talhatu baina yadayhi sari'an. Ya. Dan ketika saya sampai di posisi Nabi dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, ternyata memang betul Talha. Ya. Yang sedang berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sendirinya di depan dan di sebelah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Sa'ad dia tidak lihat. Ya, Abu Bakar tidak lihat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, saking tegangnya itu peristiwa. Ya. So tiap aku lihat lagi. Ya. Maka faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dunakum akhakum faqad aujab." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunakum akhakum faqad aujab." Apa artinya itu? Dunakum akhakum. Ya. Bantulah saudara kalian. Bantulah atau biarkan. Biarkan, ya. Biarkan saudara kalian. Ya. Faqad aujaba. Ya. Dia insyaallah dapat surga insyaallah. Ya. Jadi Talha sedang berjuang itu. Tadi sebenarnya mau dibantu oleh Abu Bakar dan Abu Ubaidah. Ya. Tapi Rasulullah bilang, biarkan dia. Ya. Dia sedang berjuang. Dan dia insyaallah akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad rumiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajnati hatta ghabat halqatani aw hilqatani min hilaqil bighfar fi wajnatihi. Fa dhahabtu li anza'ahuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala Abu Ubaidah, "Nashdatuka billahi ya Abu Bakrin illa taraktani." Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sudah rumiya. Rumiya itu artinya kena, ya, kena lemparan tombak atau panah, ya. Kemudian pipi Nabi sudah luka, ya. Luka karena tadi yang kita sebutkan. Hatta ghabat hilqatani min hilaqil mighfar fi wijnati, sampai cincin, ya, cincin dari topi bajanya itu sampai masuk ke pipi Nabi, menancap di pipi, ya. Dan tembus di gusi. Tembus di gusi Nabi dan di gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya ingin mencabut. Saya mau cabut itu topi hilqatan atau cincinnya itu. Ya, ternyata Abu Ubaidah mengatakan, "Nashdatuka au nushdituka billah au nashdatuka billah ya Abu Bakar illa taraktani." Ya. Dia bilang, "Demi Allah ya Abu Bakar, saya mohon kepadamu, kasih biar saya. Ya. Saya saja yang cabut." Ya. Dan pada posisi itu tidak ada cara mencabut. Ya. Tidak ada alat untuk mencabut. Ya. Tidak bawa tang. Orang perang kan tidak bawa tang. Yang ada di tangan cuma pedang. Tidak mungkin mencungkil dengan ujung pedang. Nabi punya pipi kan. Ya. Maka fa'akhadha bifihi faja'ala yunaddiduhu karahiyata an yu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Abu Ubaidah ketika diberikan kesempatan oleh Abu Bakar untuk mencabut itu, dia tidak cabut dengan tangan. Ya. Dia cabut dengan giginya. Ya. Karena itu kan besi itu kuat, ya. Kalau dengan tangan, ya, bagaimana caranya dengan tangan itu? Otomatis lehernya Nabi harus dipegang dan cabut begitu. Ya. Maka Abu Ubaidah mencabutnya dengan giginya. Dia goyang sedikit dengan gigi. Kenapa? Karahiyata an yu'dhiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa sakit. Ya. Karena itu kan tancap itu ditancap dari luar kan besi. Sakit sekali. Ya. Maka dia karena kalau pakai tangan takutnya robek, ya, robek lukanya, maka dia pakai gigi. Ya. Kemudian thumma stallas sahma bifihi fanadarat thaniyatu Abi Ubaidah. Ya. Kemudian dia pun berhasil mencabut ujung panah atau ujung cincin yang tadi itu, ya, dengan mulutnya atau dengan giginya. Fanadarat
tsaniyatu Abi Ubaidah. Maka kemudian karena dia cabut dengan gigi sampai tercabut juga giginya Abi Ubaidah. Ya. Sampai giginya tercabut juga. Kan besi itu, baja dia. Dia cabut dengan gigi. Kemudian sebelah lagi, karena dua-dua ternyata ya, tertancap dua-dua ternyata itu karena saking banyaknya panah yang mengarah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata dua-duanya tertancap kiri dan kanan. Ya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dhahabtu li akhudha al-akhar qala Abu Ubaidah nashdatuka billahi ya Abu Bakrin illa taraktani. Ya. Kemudian saya mau ambil yang satu, kan tadi Abu Ubaidah sudah melepas yang satu. Ya. Abu Bakar bilang saya mau lepas lagi yang satu. Tapi Abu Ubaidah bilang jangan. Nah, biar saya saja. Ya. Saya mohon kepadamu ya Abu Bakar, dengan nama Allah saya akan mencabutnya. Biarkan saya mencabutnya. Maka fa'akhadha faja'ala yunaddiduhu hatta istallahu fanadarat thaniyatu Abi Ubaidah al-Qura. Ya. Kemudian dia cabut seperti yang pertama. Dia cabut dengan gigi lagi. Ya. Sampai tercabut juga giginya. Ya. Jadi thaniyah, gigi serinya dua-dua tercabut. Karena ingin melepaskan apa yang masuk ke besi yang masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan cara yang sehalus mungkin. Karena jangan sampai Nabi merasa sakit. Ya. Maka waqad asab apa tadi? Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunakum akhakum faqad aujab. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kesedihan. Biarkan dia yang faqad aujab, insyaallah dia dijanjikan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Nah. Qala fa aqbalna ala Talhah nu'alijuhu wa qad asabathu bid'u asharata darbatan. Ya. Setelah mereka merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencabut besi yang masuk dalam pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah berhasil, maka mereka berdua pergi melihat Talha bin Ubaidillah dan ternyata dia sudah terluka parah. Ya. Dan tubuhnya ada luka sebanyak bid'u asyar. Ya. Jadi bid'un itu angka dari berapa? Dari 2 sampai 7 atau angka dari 2 sampai 7. Ya. Jadi bid'u asyar artinya belasan luka. Ya. Sekian belas luka. Tidak disebutkan berapa belasnya. Yang penting banyak lah. Banyak luka-luka di tubuhnya. Karena apa? Karena dia melindungi Nabi sendirian. Ya. Melindungi Nabi sendirian dengan Sa'ad bin Abi Waqqas di tempat yang lain. Ya. Karena sudah tidak ada orang. Semua sudah sibuk dengan pertempurannya masing-masing. Dan susah untuk melepaskan diri dari kepungan orang-orang musyrikin. Wa hadza aidan yadullu ala mada kafa'ati Talhata dzalikal yawm fil kifahi wan nidal. Dan ini adalah bukti bahwa Talha bin Ubaidillah adalah memang orang yang cakap. Ya. Orang yang bahasa kita jago berperang. Ya. Jago pada saat perang Uhud itu beliau memperlihatkan dia punya kepahlawanan. Ya, keberanian dan juga kecakapannya dalam bermain pedang, tombak dan lain sebagainya. Ya. Wa khilala hadhil hadat al-harijah ijtama'a haula Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabatun min abtal muslimin. Dan ketika pada peristiwa saat itu, ya, dalam kondisi yang begitu, setelah Abu Ubaidah dan Abu Bakar berhasil mencapai posisi Nabi, sahabat-sahabat yang lain juga berusaha melepaskan diri dari kepungan orang-orang Quraisy dan berusaha mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berhasil mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah Abu Dujanah yang disebutkan seorang Ansor yang sudah pakai surban warna merah di kepalanya itu,
dan dia ternyata masih hidup. Ya. Kemudian dia berhasil mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhuma, ya radhiyallahu taala anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul, Sahal bin Hanif, Malik bin Sinan, ya. Ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, Malik bin Sinan ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id siapa namanya? Siapa namanya Abu Sa'id? Hah? Sa'ad, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tapi ketika perang Uhud, beliau tidak ikut karena masih kecil. Ya. Wa Ummu Imarah. Ini salah satu pasukan wanitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namanya Nusaybah bintu Ka'ab Al-Maziniyah. Wa Qatadah bin An-Nu'man, wa Umar bin Khattab, wa Hatib bin Abi Balta'ah, wa Sahl bin Hanif, wa Abu Talhah. Ya, jadi masing satu-satu mereka berhasil mencapai posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abu Bakar, Ali semuanya. Akhirnya mereka pun menjadi pelindungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama kana adadul musyrikin yatada'afu kullan wa bitab'i faqad ishtaddat hamalatuhum wa zada dhagtuhum 'ala muslimin hatta saqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hufratin min al-hufar allati kana Abu Amir al-Fasiq yaqidu biha fajahashat rukbatuhu wa akhadha Ali biyadihi wa ihtadanahu Talhah bin Ubaidillah hatta istawa qa'iman wa qala Nafi' ibn Jubair sami'tu rajulan minal muhajirin yaqul syahidtu Uhudan fanadhartu ila an-nubli allati ila an-nubli ya'ti min kulli nahiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasatuha kullu dhalika yusrafu anhu wa laqad ra'aitu Abdullah ibn Shihab az-Zuhri yaqulu yawma idin dulluni ala Muhammad fala najautu in naja wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambihi ma ma'ahu ahadun thumma jawazahu fa'atabahu fi dhalika Safwan faqala wallahi ma ra'aituhu uhlifu billahi annahu minna mamnu' fa kharajna arba'ah fata'ahadna wa ta'aqadna ala qatlihi falam nakhlus ila dhalika. Ya. Jadi sebagaimana kaum muslimin karena posisi mereka ke arah Nabi itu lah satu-satu artinya ikut menarik pasukan musyrikin. Ya. Yang tadi Nabi SAW berada di di posisi yang agak jauh dengan pasukan yang banyak. Walaupun pasukannya di situ juga cukup banyak juga, tapi masih ada Abu Bakar dan juga Abu Ubaidah. Ketika yang lain itu ikut mundur, otomatis pasukan yang lain, pasukannya musyrikin juga ikut lari, menyerang terus, mengejar terus. Ya. Akhirnya berkumpul lagi pasukan musyrikin di tempat tersebut dan mengepung mereka lagi. Makin banyak yang mengepung mereka. Tapi makin banyak yang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, makin banyak juga kaum musyrikin. Ya, wa bitabi'i faqad ishtaddat hamalatuhum. Ya. Sehingga kemudian serangan mereka tambah besar atau tambah kencang di posisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat sudah tertarik ke situ semua. Ya. Wa zada dhaghtatuhum dan tekanan mereka pun makin berat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh di lubang ya, yang dibuat oleh Abu Amir Al-Fasiq. Ya. Dan memang sengaja dibuat lubangnya itu. Jadi memang mereka sengaja mengarahkan atau mendesak Nabi sallallahu alaihi wasallam ke lubang yang memang sengaja dibuat. Ya. Ibnu Amir yaqidu biha. Ya. Jadi Ibnu Amir memang sengaja membuat itu sebagai jebakan. Ya. Fajahashat rukbatuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh di situ dan lutut beliau itu seperti bahasa kita engkel atau keseleo gitu. Ya. Wa akhadha Aliun biyadihi. Maka ketika beliau jatuh, Ali cepat-cepat
mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahtadanahu Talhah bin Ubaidillah hatta istawa qa'iman. Kemudian Talha juga datang membantu, ya. Kemudian membopong Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau bisa berdiri. Ya. Qala Nafi' bin Jubair, ya, berkata Nafi' bin Jubair meriwayatkan peristiwa ini, saya mendengar seorang laki-laki dari kaum Muhajirin yang mengatakan, saya ikut perang Uhud. Syahidtu Uhudan, saya ikut perang Uhud. Maka saya melihat bahwa anak-anak panah itu datang dari segala penjuru ke arah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, diserbu memang, ya, dalam posisi ketika mereka sudah terjepit. Ya. Dan setiap anak panah itu berusaha ditepis, ya, oleh para sahabat. Dan saya melihat, kata orang Muhajir ini, Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, yang tadi itu menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang sebelumnya berhasil memukul punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pedangnya itu. Ya, Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Ya. Dan dia mengatakan, "Dulluni ala Muhammad." Tunjukkan kepadaku mana Muhammad. Ya. Fala najautu in naja. Nah, dia mengatakan, saya tidak selamat kalau dia selamat. Ya. Artinya, saya ingin dia mati. Ya. Kalau dia tidak mati, nah, bisa jadi saya yang mati. Ya. Jadi, nyawa dengan nyawa. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jambihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sekitarnya, dekat beliau, di dekat Abdullah bin. Tapi dia tidak lihat. Ya. Ma ma'ahu ahad, tidak ada seorang pun yang mendampinginya. Tsumma jawaza, kemudian dia lewat begitu saja. Ya. Fa'atabahu fi dzalika Safwan ibn Umayyah. Ya. Safwan celah itu siapa? Abdullah bin Syihab. Kenapa kamu tidak bunuh? Dia sudah di dekatmu tadi. Ya. Apa kata Abdullah bin Syihab? Wallahi ma ra'aitu. Demi Allah saya tidak lihat. Yang padahal di sampingnya. Ya. Nah, ini tentu Allah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Uhlifa billahi annahu minna mamnu. Ya. Kata Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, demi Allah, ya, sepertinya dia terhalangi dari kita. Ya. Kita dihalangi dari dia. Fa kharajna arba'ah fata'ahadna wa ta'aqadna ala qatlih. Falam nakhlus ila dzalika. Maka orang Muhajirin ini mengatakan, kami berempat, ya, berjanji dan bertekad untuk membunuh Abdullah bin Syihab Az-Zuhri, ya, tapi tidak berhasil. Ya, jadi Abdullah bin Syihab Az-Zuhri juga seorang yang cakap, ya, berperang. Ya. Tapi dia tidak berhasil membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat pun tidak berhasil membunuh dia. Jadi dia mungkin lebih cepat menyelamatkan diri. Wa qamal muslimuna bi butulatin nadiratin wa tadhiyatin ra'i'ah lam yu'raf laha tarikhu nadhiran. Ya, kemudian disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman bahwa kaum muslimin, ya, qama bi butulatin nadirah. Mereka menunjukkan butulah. Ya, butulah itu keberanian, kepahlawanan yang sangat-sangat nadir. Ya. Nadir itu yang sangat jarang. Memang pilih tanding atau tidak pilih tanding. Wa tadhiyatin ra'i'ah, dan pengorbanan yang sangat ra'i'. Ra'i' itu pengorbanan yang dahsyat, ya. Lam yu'raf laha tarikhu nadhiran. Ya. Yang tidak pernah bisa disaingi dengan sesuatu pun di dalam sejarah umat manusia. Ya. Karena Abu Talhah yusawwiru nafsahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talhah ketika dia sudah sampai tadi, orang yang terakhir sampai di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika dia sampai di tempat Nabi, yusawwiru nafsahu. Dia menjadikan dirinya sebagai pagar. Ya. Sebagai pagar untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi.
Ya, jadi sementara sahabat yang lain melindungi Nabi, merawat Nabi, dia jadi perisai. Jadi perisai hidup. Wa yarfa'u sadrahu liyaqiyahu an sihamil adu. Ya. Dan dia menjadikan dadanya, siapa ini, Abu Talhah menjadikan dadanya sebagai tameng untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari siham. Ya, siham itu dari anak panah kaum musyrikin. Qala Anas, berkata Anas radhiyallahu ta'ala anhu, lamma kana yauma Uhud in hazama an-nasu an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Talhah baina yadayhi majubun alaihi bihajfatin lahu. Wa kana rajulan ramiyan syadidan naza'. Kassara yauma idin qausaini aw thalathan. Wa kana rajul yamurru ma'ahu bi ju'batin minan nubal fayaqulu unthurha li Abi Talhah. Qala wa yusharribu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzuru ila al-qaum fayaqulu Abu Talhah bi abi anta wa ummi la tusharrif yusibuka sahmun min sihamil qaum nahri duna nahrika. Ya. Berkata Anas bin Malik. Ya. Anas bin Malik ini siapanya Abu Talhah? Siapanya Abu Talhah? Anas bin Malik. Ya, Abu Talhah ini adalah suami dari ibunya. Siapa ibunya Anas bin Malik? Ummu? Jadi ibunya Anas, ya, setelah meninggalnya Anas bin Malik, setelah meninggalnya ayahnya Anas, Malik menikah dengan Abu Talhah. Ketika itu Anas masih kecil. Maka Anas bin Malik hidup bersama Abu Talhah. Jadi ini bahasa kita bapak sambung. Bapak sambungnya Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Talhah tentu menceritakan peristiwa ini kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Talhah mengatakan ketika terjadi perang Uhud, in hazaman nasu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pasukan kaum muslimin tercerai-berai dari Nabi atau terpisah-pisah, ya. Karena saking kerasnya pasukan kaum musyrikin menyerang pada babak kedua dari perang Uhud, ya, setelah Khalid bin Walid berhasil menguasai bagian belakang pasukan. Ya. Dan Abu Talhah, ya, baina yadaihi majubun alaihi bi juhfatin lahu. Ketika itu Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dia berhasil sampai di posisinya Nabi, dia berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa alat perangnya, dengan perisai. Ya, dia bawa perisai. Wa kana rajulan ramiyan syadidan nazar. Dan Abu Talhah ini seorang Ansar dan dia adalah seorang rami. Ya, rami ini artinya orang yang mahir dalam melemparkan anak panah atau mahir bermain anak panah, melemparkan, ya. Istilah kita sekarang seperti sniper lagi, ya. Tapi dia jago memanah, ya. Kasara yaumaidin qausaini aw thalathan. Ya. Saking kerasnya perang itu sampai Abu Talhah, saking banyaknya dia memanah, sampai dia mematahkan 2 atau 3 busur. Ya, jadi busurnya sampai patah. Ya, bayangkan, ya, bagaimana kerasnya panahannya itu. Sampai patah busur-busurnya, sampai patah 2 atau 3. Ya. Wa kana rajul yamurru ma'ahu bi ju'batin minan nubul. Dan ada lagi seorang sahabat yang mendampingi dia sambil membawa kantong dari anak panah. Maka Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut, unthurha li Abi Talhah. Ya. Berikan anak panah itu ke Abi Talhah. Artinya kamu layani Abi Talhah. Jadi Abi Talhah sudah tidak mengambil busur dari badannya begitu. Ya, dia ambil busur dari orang lain. Jadi orang lain yang layani dia. Kasih dia anak panah, dia yang bawa panah. Ya. Nah itu sudah tidak pakai lihat-lihat lagi. Pokoknya
main terus. Ya. Qala wa yusyarrifun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzuru ilal qaum. Fayaqul Abu Talhah bi abi anta wa ummi la tusyrif yusibuka sahmun min sahmil qaum. Nahri duna nahri. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti itu karena beliau panglima. Ya. Maka beliau juga berusaha mengamati kondisi pasukannya itu. Ya. Dan ketika beliau mengamati kondisi pasukan, otomatis beliau memperlihatkan kepalanya. Ya. Maka Abu Talhah bilang, jangan melihat ya Rasulullah. Rasulullah di situ saja. Ya. Ya. Jangan nengok kemana-mana. Pokoknya Rasulullah pada posisi di situ. Nanti saya yang lindungi. Apa katanya? Kenapa? Karena nanti Rasulullah kena panah lagi kalau angkat-angkat kepalanya. Biarkan saja saya punya leher jadi pelindung lehernya Nabi. Dia mengatakan, nahri duna nahrika. Ya. Dia bilang, tenggorokanku ini insya Allah akan melindungi tenggorokanmu ya Rasulullah. Ya. Jadi dia sudah siapkan DP leher. Ya. Untuk apa? Menjaga supaya Nabi tidak apa-apa. Ya, Masya Allah. Wa anhu aidan qala kana Abu Talhah yutatrisu ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tarasin wahid. Wa kana Abu Talhah hasanur rami. Fa kana idza rama tasharrafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yanzuru ila mawqi'i nablihi. Dan juga dari Anas meriwayatkan bahwa Abu Talhah ketika perang Uhud itu beliau pakai perisai satu dan beliau gunakan perisai itu untuk melindungi dirinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berlindung di satu perisai yang sama. Perisainya dipegang oleh Abu Talhah, Rasulullah ada di samping atau Rasulullah ada di belakang. Dan setiap ada kesempatan Abu Talhah buka perisai, dia langsung lempar anak panah. Nah, begitu anak panahnya terlempar, Nabi juga melihat. Maka itu yang dia bilang sama Abu Talhah, jangan Rasulullah antum di situ saja. Biarkan saya. Tapi Nabi SAW ingin melihat sampai mana itu Abu Talhah punya anak panah itu, kena atau tidak. Ya. Tapi namanya orang yang jago memanah tentu kena. Fayanzuru ila mawqi'i nublihi. Maka Rasulullah SAW melihat sampai mana itu panahannya Abu Talhah. Wa qama Abu Dujanah amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataras alaihi bi dhahrihi. Wan nubl yaqa'u alaihi wa huwa la yataharrak. Kemudian Abu Dujanah lagi datang. Melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah depan dengan apa? Bi dhahrihi. Dengan punggungnya. Jadi kalau tadi siapa? Abu Ubaidah dengan Abu Talhah dengan dadanya, dengan lehernya, datang Abu Dujanah melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan punggungnya. Wa nublu yaqau alaihi wa huwa la yataharrak. Dan panah-panah menembus punggungnya dan dia tidak bergerak. Ya. Wa tabi'a Hatib bin Abi Balta'ah Utbah bin Abi Waqqas alladhi kassara ruba'iyyat asy-syarifah fa darabahu bis-sayfi hatta taraha ra'sahu. Thumma akhadha farasahu wa sayfahu wa kana Sa'd bin Abi Waqqas syadidul hirsi ala qatli akhihi. Utbah hadha illa annahu lam yadhfar bihi bal dhafara bihi Hatib. Ya. Kemudian datang Hatib bin Abi Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas. Ya. Tadi Utbah bin Abi Waqqas ini yang berhasil membuat Nabi berdarah ini. Ya. Jadi dua orang yang berhasil mencedera Nabi. Pertama Abdullah bin Syihab Az-Zuhri yang berhasil memukul tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga siapa? Utbah bin Abi Waqqas. Dan Utbah ini saudaranya Sa'ad. Ya, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia yang berhasil memanah, tapi bukan panah itu yang masuk di pipi Nabi. Tapi panah itu panah itu bahasa kita. Ya. Mengenai helm Nabi. Ya. Dan saking kerasnya panah itu, maka sampai helm itu bengkok dan masuk ke dalam cincinnya, bagian cincinnya itu. Ya. Maka melihat hal tersebut, Hatib bin Abi Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas. Ya. Fadarabahu bis-sayf hatta taraha ra'sahu. Ya. Thumma akhadha farasahu wa sayfahu. Ya.
Jadi Hatib bin Abi Balta'ah mengejar Utbah bin Abi Waqqas sampai berhasil melumpuhkannya. Ya. Fadarabahu bis-saif. Maka dia tebaskan pedangnya ke arah Utbah bin Abi Waqqas dan bisa mengenai Utbah taraha ra'sahu. Sampai dia berhasil memenggal kepalanya. Ya. Kemudian setelah memenggal kepalanya, dia ambil dia punya faras. Ya, kudanya diambil dan pedangnya diambil. Siapa yang ambil? Hatib bin Abi Balta'ah. Wa kana Sa'd bin Abi Waqqas syadidal hirsi ala qatli akhihi Utbah hadha. Ya, illa annahu lam yadhfar bihi bal dhafara bihi Hatib. Ya, jadi Sa'd bin Abi Waqqas itu juga ingin sekali mengalahkan dia punya saudara ini. Ya, Utbah ini. Tapi karena dia sibuk dengan pasukan yang lain untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sempat dia tidak sempat berhadapan dengan saudaranya. Dan Hatib yang berhadapan. Ya, akhirnya Hatib yang bisa memenggal leher Utbah bin Abi Waqqas. Wa kana Sahl bin Hanif ahda rumatil abtal baya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-maut, thumma qama bidaurin fa'al fi dhaudil musyrikin. Kemudian datang lagi Sahal bin Hanif yang tadi juga termasuk yang datang setelah Hatib bin Abi Balta'ah. Dan dia berbaiat, bersumpah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang sampai wafat. Dan dia pun summa qama bidaurin fa'al, ya, dengan peranan yang sangat besar untuk menyerang kaum musyrikin. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiru rimayah bi nafsihi. Fan Qatadah bin Nu'man anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama an qausi hatta indaqat saytahu aw sitaha. Indaqat hatta indaqat situha. Ya. Sit bermakna taraf. Fa akhadaha Qatadah bin Nu'man fa kanat indahu. Wa usibat yawma idzin ainu hatta waqat ala wajnatihi. Faraddaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi fakanat ahsana ainaihi wa ahaduhuma. Ya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi begitu, beliau tidak tinggal diam juga. Beliau juga ikut. Ya. Yubashiru rimayah bin nafsi. Beliau juga pegang busurnya. Dan memanah juga. Disebutkan oleh Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanah sampai busur panah beliau hatta indaqat situha. Ya. Sampai ujung busur yang beliau gunakan itu sampai indaqat, sampai bengkok. Ya. Fa akhadhaha Qatadah ibn Nu'man. Ya, kemudian busur itu diambil oleh Ibnu Nu'man, Qatadah bin Nu'man, fakanat indahu. Ya. Maka busur itu disimpan oleh Qatadah bin Nu'man. Busur yang dipakai Nabi pada perang Uhud. Ya. Jadi dibawa oleh Qatadah dan dijadikan sebagai pusaka itu. Ya, busur pusaka. Kemudian Nu'man, Qatadah ini usibat yauma idzin ainuhu hatta waqat ala wijnati. Qatadah ini dipanah juga dia oleh kaum musyrikin sampai matanya lepas. Bayangkan ya. Matanya Qatadah terlepas dan bergelantungan sampai di pipinya. Ya. Jadi bagaimana itu, Bay? Kena panah di mata baru tak gantung DP mata. Tak gantung sampai di pipi. Ya. Faraddaha Rasulullah SAW biyadihi. Maka Rasulullah SAW mengambil mata itu. Qatadah bin Nu'man, mata ini dipegang oleh Nabi dengan tangan beliau yang mulia dan dikasih masuk ulang. Begitu. Bagaimana DP ngeri kelombalia itu ya. DP mata serta gantung sampai pipi oleh Nabi, diambil, dipegang, disimpan ulang. Ya. Fakanat ahsana ainaihi wa ahaduhu. Ini mukjizat. Ya. Di antara mukjizat Nabi SAW. Jadi mata yang disimpan oleh Nabi SAW sembuh ulang. Ya. Dan kata Qatadah bin Nu'man,
mata yang tadi yang pernah tak gantung itu, dan ketika diobati oleh Nabi SAW, jadi mata yang lebih terang daripada yang tidak apa. Tapi kalau kita orang mata jangan, kalau kita orang mata jangan simpan begitu, harus pilih dokter. Kalau luka jangan bikin macam Nabi ah. Ini bagian dari apa? Penampakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa-peristiwa yang genting ya. Ya. Jadi Masya Allah. Qatadah bin Nu'man matanya diobati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi kalau membayangkan peristiwa itu terjadi, mungkin kita tidak kuat. Ya. Lihat orang sakit mata merah saja kita orang tidak kuat. Apalagi melihat orang mata serta gantung. Ya, bayangkan, tergantung baru diambil dengan tangan, tidak pakai ini, tidak pakai kaos tangan, tidak pakai apa-apa, tidak pakai alat, pokoknya dengan tangan. Ya. Kalau dokter sekarang bilang tidak boleh itu, tidak boleh menginfeksi. Ya. Orang operasi kan harus apa? Sesuai dengan aturan. Ya. Tidak boleh telanjang tangan langsung pegang orang punya luka, tidak boleh, harus pakai sarung tangan. Ya, kalau tidak, ya. Tapi ini dalam peristiwa seperti itu, Nabi SAW dengan tangan beliau. Dan tangan beliau kan ketika itu dalam keadaan perang. Bagaimana? Tidak sempat lagi cuci-cuci. Pokoknya. Nah, itu mukjizat. Ya. Jadi beliau ambil dengan tangan beliau yang mulia, kemudian disimpan lagi di tempatnya, di matanya. Dan sembuh, Alhamdulillah. Ya. Dan kata Qatadah bin Nu'man, mata yang diobati oleh Nabi yang sudah pernah tergantung itu, justru menjadi mata yang lebih terang daripada yang sebelah. Yang ketika perang itu tidak apa-apa. Ya. Subhanallah. Nah, inilah namanya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Wa qatala Abdurrahman bin Auf hatta usiba yawma idzin fahatam wa jarha 20 jirahatan aw aktar. Asabahu ba'daha fi rijlihi fa'urij. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga memperlihatkan keberaniannya. Ya. Dan sampai beliau juga pada saat itu banyak luka-luka. Lukanya sampai 20 lebih. Ya. Asabahu ba'daha fi rijlihi fa'urija. Ya. Sebagian luka itu kena di kaki. Membuat kakinya menjadi apa? Pincang. Namanya orang perang. Wa amtassa Malik bin Sinan walidu Abi Sa'id Al-Khudri adam min wajnati Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta anqahu. Kemudian Malik bin Sinan, apa yang dia kerjakan? Dia melihat darah yang mengalir di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekas luka tadi ya. Yang apa yang namanya? Bekas cincin dari helm itu sudah dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, masih ada luka. Maka Malik bin Sinan kemudian imtassa. Jadi dia mengisap darah itu supaya supaya kering. Ya. Dia isap sampai kering darahnya. Wallahi faqala mujj. Faqala wallahi la amujjuhu abada. Thumma adbara yuqatil. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah falyanzur ila hadha. Faqutila syahidan. Ya. Malik bin Sinan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mujjah atau mujjahu. Ya. Ludahkan. Ya. Karena dia isapkan darah Nabi, isap. Nabi bilang, kasih ludah, buang. Dia bilang, saya yang buang. Jadi dia telan itu darahnya, dia telan. Masya Allah. Karena darahnya Nabi kan tidak sama dengan darahnya kita orang jangan. Kalau kita orang berdarah jangan ditelan. Ya. Tambah penyakit. Ya. Ya, kalau Nabi SAW itu para sahabat bertawasul dengan badan Nabi, dengan keringatnya, dengan ludahnya. Ya. Apa-apa yang berkaitan dengan Nabi. Ya. Dan itu dimungkinkan ketika beliau masih hidup. Ketika beliau masih hidup dimungkinkan. Maka ketika dia berhasil mengisap darah yang keluar dari lukanya Nabi SAW,
dia tidak muntahkan, ya. Tapi dia telan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah pipi Nabi kering darahnya, dia pun pergi lagi berperang. Ya. Karena masih dalam kondisi berkecamuk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ingin melihat penduduk surga, maka lihatlah kepada orang ini, yaitu Malik bin Sinan, ya, ayahnya Abu Sa'id Al-Khudri. Faqutila syahidan, ya, dan beliau pun syahid di medan Uhud. Wa qatalat Ummu Imarah fa'taradat libni Qum'ah fi Umin ibnu Qum'ah ala Ajwaf. Wa darabat hiya ibnu Qum'ah iddata darabatin bi sayfiha lakin kanat alaihi dir'ani fanaja. Wa baqiyat Ummu Imarah hatta asabaha 12 jarhan. Ya, begitu juga Ummu Imarah, wanita Nusaybah bintu Ka'ab ini, pahlawan perempuan, ya. Maka dia menghadapi Ibnu Qum'ah yang tadi menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Yang disebut oleh Nabi qamma'akallah. Ya. Maka Ibnu Qum'ah berhasil memukul Ummu Imarah di bagian lehernya atau bagian punggungnya, tengkuknya. Darbatan tarakat jarhan aju. Ya. Jadi berhasil Ibnu Qum'ah berhasil melukai beliau di bagian unuk. Ya. Unuk itu bagian leher. Ya. Wa darabat hiya Ibnu Qum'ah iddata darabatin bisayfiha. Ya. Namanya orang berperang saling pukul, ya, saling tebas, dan dia berhasil juga menebas Ibnu Qum'ah dengan pedangnya. Akan tetapi Ibnu Qum'ah ketika itu menggunakan dua baju besi. Ya. Jadi tebasan pedangnya Ummu Imarah itu tidak berhasil melukai. Wa baqiyat Ummu Imarah hatta asaba 12 jarhan. Dan Ummu Imarah juga mendapatkan luka itu sangat banyak. Disebutkan 12 luka. Wa qatala Musa bin Umair bi darawatin balighah yudafi an Nabi sallallahu alaihi wasallam hujum ibn Qum'ah wa ashabahu wa ashabihi wa kana liwa' bi yadihi fa darabuhu ala yadihi al-yumna hatta quti'at fa akhadha liwa' bi yadihi al-yusra wa sumida fi wujuhil kufar hatta quti'at yaduhu al-yusra thumma baraka alaihi bi sadrihi wa unuqihi hatta qutil wa kana alladhi qatalahu huwa ibnu Qum'ah wa huwa yadhunnuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li shibhihi bihi fansaraf ibnu Qum'ah ilal musyrikin wa saha inna Muhammadan qad qutil. Ya, begitu juga Mus'ab bin Umair. Ya, karena Mus'ab bin Umair beliau syahid di medan Uhud. Ya. Beliau melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh jiwa raganya, ya. Dan menghadapi serangan dari Ibnu Qum'ah ini. Dan Mus'ab memegang bendera perangnya dengan tangan kanan, ya, memegang pedang dengan tangan kiri. Ya, pokoknya tangan kiri menebas, tangan kanan pegang bendera. Ya. Kemudian kaum musyrikin berhasil memotong tangan kanannya. Ya, tangan kanannya putus. Dan benderanya hampir jatuh, dia langsung tangkap dengan tangan kirinya. Ya. Dan dia terus berperang. Sampai tangan kirinya pun putus. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dia menyandarkan pedang itu di dadanya. Ya, dia jepit dengan tangan sisa dengan dadanya. Sampai kemudian Ibnu Qum'ah ini berhasil berhasil memukulkan atau menebaskan pedangnya kepada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, dan beliau pun syahid. Ya. Dan Ibnu Qum'ah menyangka Mus'ab itu Rasul. Ya. Karena wajahnya mirip. Ya. Jadi wajahnya Mus'ab dengan wajahnya Rasul itu mirip. Ya. Maka Ibnu Qum'ah menyangka itu sudah Muhammad, katanya. Saya sudah berhasil membunuh Muhammad. Dan dia pun pergi. Ya. Karena dia merasa sudah sukses. Ya. Dan dia berteriak kepada teman-temannya, dia bilang, saya sudah berhasil membunuh Muhammad. Padahal yang terbunuh itu bukan Nabi, tapi Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ya. Insyaallah kita lanjutkan
sampai babak ketiga ya. Ini sudah babak kedua kita sudah sebutkan. Nanti insya Allah babak ketiga dari perang Uhud. Bagaimana akhir dari perang Uhud. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.